Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 2101111002449. Di sini saya diberi tugas untuk menganalisa terkait wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang masa jabatan presiden 3 periode. Wacana tersebut kemarin sempat membumi di Indonesia, yang mana wacana tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua partai politik, yaitu salah satunya ketua partai PKB Muhaimin Iskandar, dan juga pemerintah yang berkoalisi. Tentu wacana tersebut muncul pro dan kontra terhadap masyarakat, khususnya golongan mahasiswa yang memang sangat-sangat kontra terhadap wacana tersebut, karena kemarin juga sempat golongan para mahasiswa itu melakukan aksi demonstran terkait wacana tersebut. Yang pertama itu terkait penundaan pemilu ataupun masa jabatan presiden 3 periode. Masyarakat juga meminta sikap dan pernyataan dari presiden kita. Tentu presiden kita kemarin sudah memberikan pernyataan terkait wacana tersebut, yang mana presiden mengatakan presiden akan patuh terhadap konstitusi kita, yaitu undang-undang dasar. Namun presiden juga menyatakan terkait wacana tersebut sah-sah saja, karena kita hidup karena kita negara demokrasi. Tentu kita ketahui bahwa negara demokrasi itu bebas dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi. Dengan pernyataan sikap yang dilontarkan oleh presiden itu pernyataan yang kurang jelas, yang kurang tegas, sehingga masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dan mahasiswa juga. Terkait wacana tersebut itu seakan-akan munculnya wacana tersebut terkait masa jabatan presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu itu seakan-akan menghilangkan marwah konstitusi kita, yaitu undang-undang dasar. Seakan-akan itu pemerintah abuse of power, sewenang-wenang. Di balik itu juga wacana tersebut sangat bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena sudah diatur di dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemilihan umum, yaitu pemilihan umum itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tentu kita ketahui dalam masa jabatan presiden ini ke depan pemilihan umum ini dilakukan pada tahun 2024. Yang pertama. Yang kedua, sangat bertentangan juga dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali ke dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya presiden dan wakil presiden itu hanya bisa menjabat 2 periode. Tentu kita ketahui juga Presiden Jokowi ini sudah menjabat 2 periode, tentu tidak bisa menjabat lagi sebagai calon presiden. Itu secara hukum tata negara. Dalam amandemen kelima, dalam mengadakan amandemen kelima Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena ada mekanisme terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang pertama sudah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya itu pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, yang keempat itu putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu mekanisme dalam amandemen kelima dalam amandemen Undang Dasar 1945. Dan itu kalau memang terjadi, tentu nanti itu akan terjadi kekosongan jabatan. Dan juga pemerintah itu membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kalau dari saya itu jelas tidak akan terjadi, karena yang pertama sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.